Di video ini akan lebih berfokus pada bagian partisi. Partisi untuk sebagian orang mungkin masih ada yang kurang paham dan memilih untuk melakukan partisi secara otomatis, yang sangat beresiko untuk kehilangan data. Sebagai contoh, kehilangan data saat melakukan dual boot dengan sistem operasi Windows dikarenakan adanya kekeliruan dalam membagi partisi. Hal ini sangat mungkin terjadi dan alasan ini juga dapat mengurungkan niat pengguna baru untuk memasang distro seperti Debian atau distro lainnya. Pada bagian hostname, penting untuk memberikan nama yang mudah diingat atau nama yang unik, karena hostname akan berpengaruh ketika sharing data menggunakan LAN atau terhubung di internet. Untuk pemberian password root, di video ini dibiarkan kosong karena saya ingin menjadikan user sebagai administrator. Sebagai ganti dari root, untuk setiap perintah yang membutuhkan akses root akan menggunakan kata sudo di bagian depan perintah. Di bagian partisi bisa dilihat memiliki 4 opsi. Guide use entire disk, yang dimana disk atau hard drive semuanya akan dipakai atau dapat dibilang menjadi single boot dan beresiko kehilangan data sebelumnya. Dan disarankan untuk pengguna yang ingin single boot atau pertama kali instalasi atau data yang sudah di backup sebelumnya. Yang kedua, guide user entire disk and set to LVM. Pada opsi kedua ini hampir sama dengan opsi pertama. Yang membedakan adalah penggunaan logical volume manager yang memungkinkan root untuk memakai partisi logical. Guide use entire disk and set to encrypt LPM. Seperti opsi kedua, hanya saja pada opsi ini menambahkan enkripsi sehingga tidak mudah untuk dibaca atau diakses jika tidak memiliki special key. Dan untuk bagian ketiga ini, tidak semua arsitektur dapat menggunakannya atau compatible. Di bagian partisi guide ini menawarkan 3 opsi partisi. Opsi pertama yaitu semua instalasi disatukan dalam satu partisi dan tambahan swap. Instalasi kedua, partisi terdiri dari root, home, ditambah swap. Dan instalasi yang terakhir yaitu partisi root, home, var, tmt, dan tidak lupa dengan swap. Terakhir, manual guide. Manual guide memudahkan pengguna untuk memilih dan membuat partisi sesuai dengan keinginan. Untuk video ini saya menggunakan 3 partisi yaitu root, swap, home. Dan kenapa tidak membuat partisi boot? Karena saya berniat menginstal grup di partisi hard drive dan metode ini bisa jadi salah satu solusi untuk grup yang tidak muncul saat proses booting. Dan jika sistem kamu memakai UEFI bisa menambahkan partisi API. Untuk pilihan desktop environment disesuaikan karena masing-masing dari DE tersebut memiliki kelebihan dan kekurangannya. Untuk user yang tidak terlalu memikirkan resource yang terpakai oleh DE, saya sarankan GNOME atau KDE Plasma. Dan yang untuk mementingkan resource yang kecil, saya sarankan untuk menggunakan XFCE, LXDE, LXQT, atau Mac, karena desktop environment tersebut memakan resource yang lebih sedikit ketimbang kedua DE sebelumnya. Terima kasih telah menonton video ini. Semoga kita dalam keadaan yang baik dan pandemi segera berakhir agar kita dapat beraktivitas dengan normal lagi.